Bagi kita yang berkecimpung di dalam praktik pemerintahan, maka belajar dari kemajuan pihak lain itu menjadi sebuah keharusan. Yang terpenting saya kira bukan menjiplak, tetapi bagaimana mengadaptasikan kemajuan-kemajuan mereka untuk bisa kita akomodasi di dalam sistem pemerintah kita, sehingga pemerintah kita bisa mengejar ketertinggalannya. Salah satu pemerintah yang sukses dalam menjalankan pemerintahannya adalah Jepang. Untuk kita bisa belajar dari pemerintah Jepang, maka keberhasilan pemerintahnya itu bisa diukur dengan berbagai cara, tergantung pada tujuan dan sasaran khusus yang telah mereka tetapkan untuk pemerintahannya. Namun beberapa kriteria umum untuk mengukur keberhasilan pemerintah Jepang itu kita bisa ungkapkan, sehingga bisa kita melakukan praktik baik dari mereka untuk kita sesuaikan dengan kondisi pemerintah kita. Yang pertama yang kita bisa lihat pertumbuhan ekonominya. Kemampuan pemerintahnya untuk mempertahankan dan meningkatkan ekonomi negara melalui strategi seperti meningkatkan tingkat lapangan kerja, kemudian mendukung upaya-upaya bisnis di tingkat lokal, dan mempromosikan perdagangan secara internasional. Yang kedua adalah ukuran kesejahteraan sosialnya. Pemerintah Jepang memastikan bahwa warga negaranya itu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang esensial seperti perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan sosial lainnya. Yang ketiga adalah stabilitas politik. Menyediakan lingkungan politik yang stabil untuk mempromosikan demokrasi, hak-hak sipil, dan supremasi hukum merupakan upaya pemerintah Jepang untuk dijaga. Yang keempat adalah kelestarian lingkungan. Kemampuan pemerintahnya untuk mempromosikan tindakan yang menjaga lingkungan patut diacungi jempol. Kalau kita ke sana, kita bisa melihat bagaimana sungai misalnya itu bisa mengalir beratus kilometer dan tetap bersih karena lingkungannya terjaga dengan baik. Respon terhadap krisis itu bisa dilakukan di mana kita lihat bahwa keberhasilan pemerintah Jepang di dalam mengelola kejadian yang tidak diinginkan, termasuk bencana dan krisis kesehatan masyarakat seperti pandemi COVID-19 itu bisa lakukan dengan baik. Secara keseluruhan, keberhasilan pemerintah Jepang akan bergantung pada kemampuannya untuk menangani hal-hal tersebut di atas dan bidang-bidang utama lainnya, sambil berupaya mengatasi tantangan zaman modern yang terus secara efektif dilakukan untuk mengatasinya. Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan pemerintah Jepang. Faktor-faktor yang dimaksud adalah, seperti yang disinggung di awal, adalah stabilitas politik. Pemerintahan Jepang itu memiliki stabilitas politik yang tinggi, karena pemerintah mereka biasanya bertahan di dalam jabatannya selama beberapa tahun. Hal ini memungkinkan pemerintahnya untuk memperoleh dukungan yang kuat, mengadopsi kebijakan jangka panjang, dan menghadapi tantangan-tantangan besar dengan lebih baik. Yang kedua faktornya adalah inovasi teknologi. Jepang terkenal dengan inovasi dan teknologi yang sangat maju. Pemerintah telah mengembangkan berbagai program dan kebijakan guna mendorong inovasi dan memperoleh kemajuan teknologi di dalam berbagai sektor kehidupan mereka. Yang ketiga adalah fokus pada literasi. Pemerintah Jepang itu fokus pada literasi yang mencakup pendidikan di semua tingkatan. Melalui pendidikan yang berkualitas tinggi, sumber daya manusia yang berkualitas, itu akan mampu dihasilkan dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan akademik lainnya. Yang keempat adalah kebijakan makroekonomi yang berkelanjutan. Jepang berhasil mencapai stabilitas ekonomi dengan tetap mempertahankan inflasi yang rendah dan menerapkan defisit
dan menekan defisit di dalam jumlah yang wajar. Pemerintah mereka telah mengadopsi kebijakan makroekonomi yang berkelanjutan, seperti peningkatan investasi, kebijakan fiskal, dan moneter yang tepat, serta keterlibatan aktif di dalam perdagangan dunia. Apa peran budaya di Jepang di dalam birokrasi? Di Jepang, budaya itu memiliki peran penting di dalam melindungi atau mendukung birokrasi pemerintah. Hal ini terlihat dari nilai-nilai budaya seperti disiplin, ketertiban, dan loyalitas yang dijunjung tinggi di negara tersebut, termasuk juga adalah masyarakatnya. Di dalam birokrasi pemerintah Jepang, nilai-nilai tersebut diaplikasikan di dalam tatanan kerja dan cara berinteraksi antar pegawai. Misalnya, pegawai diwajibkan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan melaporkan progres kerja secara teratur, serta menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap atasan dan sesama rekan kerja. Selain itu, budaya kerja kolektif atau work culture itu sangat dianut di Jepang. Hal ini membuat para pegawai pemerintah itu saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan menjaga keharmonisan di dalam satu tim. Budaya yang lainnya adalah budaya toleransi dan rasa tanggung jawab. Itu juga sangat penting dalam budaya Jepang. Ini membuat para pegawai pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas dan melakukan tindakan terbaik untuk kepentingan publik atau umum. Secara keseluruhan, budaya Jepang itu sangat erat kaitannya dengan cara kerja birokrasi pemerintah. Budaya tersebut membantu para pegawai pemerintah untuk lebih efektif di dalam melaksanakan tugas mereka dan menjaga ketertiban dan stabilitas di dalam pemerintahan. Sehingga bisa dikesimpulkan bahwa sedemikian pentingnya peran budaya dalam birokrasi, maka sebaiknya kita berupaya mengadopsi nilai-nilai budaya yang ada, namun positif di tengah-tengah masyarakat kita, untuk menjadi nilai-nilai yang mampu mendorong kinerja para pegawai kita. Di dalam konteks pengembangan budaya birokrasi di pemerintah kita, hendaknya diarahkan pada pencapaian visi dan misi pemerintah, sehingga menjadi nilai dasar bagi setiap pegawai di dalam aktivitasnya sehari-hari.